Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari hukum Newton, kaitannya dengan macam-macam gaya dan formulasinya. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, nanti kalian dapat menyebutkan jenis-jenis gaya, dapat mengidentifikasikan pengaruh gaya terhadap benda yang dikenainya, dan dapat menganalisis penjumlahan gaya dan pengaruhnya pada benda. Yang pertama, gaya berat dengan lambang W. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang terjadi akibat gravitasi bumi. Jadi arahnya selalu ke pusat bumi. Sebagai contoh nih, ini ya. Jadi ini gambarnya sebuah benda berada di atas papan, arah gayanya ke bawah ya, ke pusat bumi. Andai kata bendanya dalam papan yang miring posisinya, maka arah dari gaya berat selalu ke gravitasi bumi. Begitu pula ketika vertikal menempel di dinding, maka arah gayanya selalu ke pusat bumi. Ketika pun bendanya menggantung, maka arah gaya berat itu selalu ke gravitasi bumi atau ke bawah, ke pusat bumi. Diturunkan dari persamaan F ya, sama dengan M kali A, atau gaya sama dengan massa kali percepatan, maka gaya berat W rumusnya adalah M kali G ya. F nya diganti W khusus untuk gaya berat, dan percepatan A nya diganti dengan percepatan gravitasi bumi G ya. Nah ini arah W selalu tegak lurus ke bawah atau ke pusat bumi. Yang kedua, gaya normal dengan lambang N besar. Gaya normal adalah gaya pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Nah ini, perhatikan gambar berikut. Nah ini, andai kata sebuah papan horizontal menempel pada sebuah papan ya, balok menempel horizontal pada sebuah papan, maka gaya normal arahnya tegak lurus terhadap papan ya, terhadap permukaan bidang sentuh. Nah ini gaya normal. Ketika papannya miring, maka balok dari gaya normal dari sebuah balok pun arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, ketika papannya menempel di dinding secara vertikal, maka gaya normal mengarah ke kanan tegak lurus seperti itu. Begitu pula ketika bendanya menggantung, maka gaya normal selalu tegak lurus ya, terhadap papannya itu. Ini arah N selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Berbeda dengan gaya berat tadi yang arahnya selalu ke bawah. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan T besar adalah gaya yang terjadi akibat tali menegang ya. Perhatikan, misalnya ada balok A ya, balok B dihubungkan dengan sebuah tali ya. Lalu disediakan balok C, antara B dan C dihubungkan dengan tali, lalu C diikat ya, dan maka akan timbul di sini gaya F. Jadi misalnya F ditarik ya, F ditarik ke kanan, nah ini akan timbul gaya ya, karena tarikan. Nah, maka andai kata F ini sudah dikenakan, gaya F ditarik ke kanan, maka tali antara A dan B akan menegang. Begitu pula tali antara B dan C ini juga akan menegang. Nah, anggap saja A dan B tegangan tali 1, dan B dan C ini tegangan tali 2. Nah, tali F ini ya, gaya F, tali yang mengikat pada benda C ini juga akan menegang juga, dinamakan T3 misalnya. Nah ini, misalnya ini ditarik ya.
Maka ini ya, tali-tali ketiganya ini akan menegang sehingga timbullah P1, P2 dan P3. Yang berikutnya gaya sentripetal, ya, dilambangkan dengan F, ada S-nya. Ya. Apa itu gaya sentripetal? Adalah gaya yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Arahnya selalu ke pusat lingkaran. Jadi karena gayanya bergerak melingkar. Ya. Ini, perhatikan. Ini misalnya roda berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini, ya. Maka Fs-nya ini, ya, Fs-nya ini akan selalu mengarah ke pusat lingkaran dengan kecepatan v ini ya. Nah, Fs, ya, rumusnya M kali As. A itu percepatan sentripetal di sini ya. Fs adalah gaya sentripetal. Nah, sementara percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat kecepatannya dibagi dengan R. R adalah jari-jarinya ya. Nah, sama dengan omega kuadrat R. Formulasi gaya pada benda. Ini gaya yang bekerja pada benda-benda ya. Yang pertama, balok di atas lantai licin. Ini misalnya ada sebuah papan licin ya, lantai licin, lalu ada balok dengan massa M. Ini ketika ditarik dengan gaya F ke kanan ya, maka akan timbul percepatan A ya. Nah, gayanya, rumus gayanya F sama dengan M kali A. Masanya dari balok ini dikalikan dengan percepatan yang ditimbulkan. Andai kata balok yang sama ditarik dengan gaya tetapi membentuk sudut theta di sini ya. Sudut gayanya agak ke atas ya, ditarik ke kanan tapi agak ke atas ya, maka besarnya F yang ke kanan ini ya, besarnya gaya yang mengarah ke kanan itu adalah F cos theta dikalikan M kalikan A. Jadi diturunkan dari persamaan ini, karena ini membentuk sudut ke sana, maka F cos theta itu sama dengan M kali A. Yang berikutnya, benda dihubungkan dengan tali di atas lantai licin. Kalau tadi bendanya satu, kalau sekarang bendanya ada beberapa. Ini misalnya ada 3 benda, yang pertama masanya A, yang kedua masanya B, yang ketiga masanya C. Ditarik dengan gaya F ke kanan, maka akan timbul tegangan tali AB, tegangan tali BC, dan tegangan tali C. Ya. FA adalah gaya yang bekerja pada benda A, FB adalah gaya yang bekerja pada benda A dan B. Ya. Sementara F ini gaya yang bekerja pada benda A, benda B, dan benda C. Nah, ini andai kata ditarik ke kanan akan timbul percepatan. Ya. Ini timbul percepatan. Berapakah besarnya tegangan tali AB? Ya. Besarnya tegangan tali AB ini akan sama dengan gaya yang bekerja pada A, benda A. Ya. Rumusnya adalah masanya A dikalikan percepatan yang ditimbulkan. Nah, berapakah besarnya tegangan tali BC? Tegangan tali BC akan sama besarnya dengan gaya yang bekerja pada B atau massa A dan massa B. Jadi bendanya ada 2 karena tali ini menarik 2 benda. Ya. Maka rumusnya masanya ditambahkan karena tegangan tali ini bekerja pada massa A dan massa B, maka masanya ditambahkan. Ya, dikalikan A. Begitu pula ketika kita ditanyakan berapakah tegangan tali dari TC yang akan sama dengan gaya F ini tadi F ya. Maka masanya ditambahkan C. Nah, MA ditambah MB ditambah MC dikalikan A. Nah, rumus yang pertama ini ya, akan sama besarnya ya, jika kita menggunakan F yang tadi, maka rumusnya akan sama, tegangan tali AB akan sama dengan massa A dibagi massa total dikalikan dengan F total ya.
Yang kedua, maka rumus yang ini atau FB bisa juga dicari dengan massa A ditambah massa B dibagi massa total dikalikan dengan gaya total yang bekerja pada tiga benda ini. Ini. Sekarang yang tadi akan hampir sama dengan yang ini. Kalau tadi ditarik, sekarang didorong. Misalnya ada sebuah balok berada di atas lantai licin, ya, didorong ke kanan dengan gaya sebesar A, FA ini, ya. Ini massanya A. Ya. Maka rumusnya FA atau gaya yang bekerja pada A ini adalah MA dikalikan percepatan yang ditimbulkan A. Ya. Ketika bendanya ditambahkan MB didorong juga ke kanan dengan FB, maka besarnya FB adalah, ya, benda B dan benda C massa yang ditambahkan dikalikan percepatan A yang ditimbulkan. Ketika pun ditambahkan satu benda dengan massa C didorong juga dengan gaya F ini, ya, atau FC, ya, F total mendorong tiga benda ini, maka besarnya F ini adalah ketiga benda ini massanya ditambahkan MA ditambah MB ditambah MC dikalikan percepatannya. Nah, ini didorong dengan percepatan A. Nah, rumus ini besarnya akan sama dengan, ya, FA ini bekerja pada massa A saja, maka jika kita menggunakan gaya total, ya, besarnya FA sama dengan MA massanya ini dibagi massa total ini MA plus MB plus MC dikalikan gaya F. Boleh juga kita menggunakan rumus ini. Untuk yang kedua, gaya yang bekerja pada FB ini bekerja pada massa A dan massa B, maka dapat dicari dengan persamaan massa A ditambah massa B dibagi massa total dikalikan gaya yang bekerja pada keseluruhan benda ini. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ya, dengan massa 150 kg. Ini, tentukan percepatan yang ditimbulkan jika gaya yang bekerja 225 Newton. Nih, ditarik dengan gaya F. Ya. Ini dengan gaya F, ya, ditarik menimbulkan percepatan A, maka percepatan yang ditimbulkan A ini, ya, maka rumusnya adalah F dibagi M, karena F sama dengan M kali A, ya. Maka A sama dengan F dibagi M. F-nya adalah 225 Newton, sementara massanya adalah 150 kg, sehingga 1,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda yang ditimbulkan adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Soal yang kedua, jika massa benda 150 kg, tentukan percepatan yang ditimbulkan jika gaya yang bekerja 220 Newton, tetapi membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X, ya. Ini berbeda ini. Nah, ini. Nah, kita diminta menentukan percepatannya. Jika gaya yang bekerja itu 225 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada F ke sana, ya, ke atas, membentuk sudut 45 derajat. Nah, berapakah percepatannya? Nah, ini. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang itu tadi. A sama dengan F cos theta dibagi M massanya. F-nya itu 225 dari sini, ya, 225 Newton, sementara theta-nya adalah 45 derajat, sehingga cos dari 45 adalah setengah akar 2, ya. Nah, dibagi 150. Setengah kali 225, ya, dibagi 150, ya, sama dengan 0,75 akar 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan bendanya adalah 0,75 akar 2 meter per sekon kuadrat. Untuk trigonometri cos dari 45 ini sebenarnya materinya matematika, ya, kelas 10 semester 1. Jadi ini hampir bersamaan dengan materi matematika ini. Jadi silakan nanti kalian bisa
buka-buka tentang trigonometri, aturan sinus, kosinus, dan tangen ya. Yang berikutnya, jika massa A, B, dan C berturut-turut 20, 25, dan 30 kg, ini ya. Massa A, massa B, dan massa C masing-masing 20, 25, dan 30 kg. Ya. Percepatan gerak sistem 2 meter per sekon kuadrat, jadi A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan tegangan tali A, B, dan C. Ya, tegangan tali di A berarti TAB, TBC, dan TC. Ini. Nah, maka dapat kita selesaikan. Ya, yang pertama, tegangan tali AB rumusnya MA, gaya yang berusia pada benda A saja dikalikan percepatannya. Sehingga 20, ini 20 kg dikalikan 2. Nilainya 40 Newton. Ya. Kalau pada TBC atau FB ini besarnya, ya, karena diketahui ini ya TBC, maka massa A dan B ini ditambahkan ya, dikalikan percepatannya, sehingga 20 ditambah 25, 45 dikalikan 2 nilainya 90 Newton. Nah, yang terakhir TC, maka massa ketiganya ditambahkan dikali percepatannya ya, 20 tambah 25 tambah 30 ya, dikalikan 2. Nah, nilainya 150 Newton. Nih. Yang ketiga, jika massa A ya, massa B, dan massa C ini berturut-turut 50, 30, 20 kg. Percepatan geraknya adalah 2, tentukan besarnya gaya yang berusia pada A, ini gaya yang berusia pada B, dan gaya F total yang berusia pada ketiganya ini. Ya. Nih. Dengan percepatan A ya. Ini percepatan geraknya 2 ini ya, 2 meter per sekon kuadrat. Hampir sama dengan yang tadi ya. Maka gaya yang berusia pada A saja, maka MA dikalikan dengan A ini. Ya, 50 kali 2 100 Newton. Nah, bekerja yang gaya yang berusia pada B berarti B dan A ya, maka massanya ditambahkan, massa A ditambah massa B dikali A-nya percepatannya, sehingga 50 tambah 30 80 dikalikan 2 160 Newton. Untuk gaya F bekerja pada ketiga benda ini, maka massanya ditambahkan semua dikalikan A-nya ya, 50 tambah 30 tambah 20 dikalikan 2 ya, nilainya 200 Newton. Gampang ya. Ini tugasnya ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya nih. Jika massa benda 100 kg, tentukan percepatannya ditimbulkan. Jadi A-nya ya percepatannya dengan jika gaya yang bekerja itu nilainya 250 Newton. Ya. Ini. A-nya berapa? Ya. Ini. Terus yang kedua, jika massa A, B, C berturut-turut 30, 20, dan 10, ini A, B, dan C masing-masing 30, 20, dan 10 kg dengan percepatan geraknya A, ya nilainya 2, berapakah gaya F ini? Berapakah nilai gaya yang bekerja pada F ini? Ya, silakan kalian kerjakan ini ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.